Ngeri, rudal Rusia ini masih bisa tepat sasaran meski dihantam anti-rudal. Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». This truly unique weapon will strengthen the combat potential of our armed forces, reliably ensure Russia's security from external threats, and provide food for thought for those who in the heat of frenzied aggressive rhetoric try to threaten our country. Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники. Все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. And that is that our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs, on an expedited timeline. Our information further indicates that Iran is preparing to train Russian forces to use these UAVs, with initial training. Rudal RS-28 Sarmat milik Rusia adalah rudal balistik antar benua ICBM generasi berikutnya yang sangat berat. Berkemampuan nuklir dan Multiple Independent Reentry Vehicle MIRV, rudal ini diharapkan menjadi tulang punggung pencegah strategis Rusia dalam beberapa dekade mendatang setelah pengirimannya ke gudang senjata dimulai akhir tahun ini. Menurut perancangnya, kepala perancang di Biro Desain Roket, Mikhail Vladimir Dektyar, sistem kontrol udara Samrat dirancang untuk memungkinkan rudal untuk melanjutkan perjalanan bahkan jika terkena proyektil anti-rudal. Sistem kontrol penerbangan onboard Sarmat memiliki kemampuan untuk mengoreksi lintasannya menggunakan GLONASS, yang memungkinkan untuk memastikan akurasi penargetan yang tinggi, termasuk setelah terkena dampak rudal pertahanan udara, ungkap Dektyar dalam sebuah wawancara dengan Sputnik. Sekedar informasi, GLONASS adalah sistem navigasi global berbasis satelit GPS, Galileo, dan Beidou Rusia. Dengan jangkauan 18.000 km, kata Dektyar, Sarmat dapat mencapai hampir semua titik di planet ini. Akselerasinya yang cepat ke kecepatan yang dibutuhkan memberikan kemungkinan besar untuk mengalahkan sistem pertahanan rudal musuh selama fase aktif penerbangan, kata akademisi tersebut. Peralatan Sarmat mencakup beberapa lusin jenis muatan yang berbeda, yang memungkinkannya melakukan tugasnya secara praktis di mana saja di dunia, tampaknya seperti dikutip dari kantor berita Rusia. Selain itu dikatakan oleh Dektyar, tidak mungkin bagi musuh untuk secara tepat menghitung lintasan hulu ledak rudal, dan sulit untuk mendeteksinya karena Sarmat dilengkapi dengan peralatan khusus yang dirancang untuk menyembunyikannya dalam penerbangan, baik dalam atmosfer bumi maupun di luarnya. Dektyar yang memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman mendesain roket, menyatakan keyakinannya bahwa Sarmat akan menghapuskan semua perkembangan NATO dengan kinerja penerbangan yang tak tertandingi, tetapi juga solusi ilmiah dan teknis yang digunakan dalam pengembangannya dan teknologi modern yang digunakan dalam pembuatannya. Sosok yang memiliki latar belakang desain rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam ini kemudian menjelaskan bahwa selama desain awal Sarmat dan tahap dokumentasi desain lanjutan, para ilmuwan roket Rusia mengadopsi prinsip-prinsip desain rudal angkatan laut ke analog yang diluncurkan ke darat, yang berat dan dimensinya melebihi rudal angkatan laut sebanyak 5 kali. Ini memungkinkan kami, pertama, untuk menyediakan rudal dengan karakteristik kinerja penerbangan yang unik, dan kedua, untuk mengurangi waktu pengembangan tanpa kehilangan keandalan sejumlah komponen dan rakitan roket, jelasnya. Dektyar juga menunjukkan keunggulan Sarmat atas pendahulunya, R-36M2 Voyevoda. NATO menyebutnya SS-18 Satan. Setelah tes selesai dan Sarmat dioperasikan, rudal itu akan menggantikan sistem rudal Voyevoda, yang kehadirannya di komponen berbasis darat dari triad nuklir Rusia sangat mengkhawatirkan NATO, dan yang secara tidak sengaja disebut oleh blog itu sebagai Satan. Pakar NATO bahkan menyebut Sarmat sebagai Satan 2, saya akan menyebutnya setan kuadrat, kata akademisi itu. RS-36M2 telah beroperasi dengan kekuatan nuklir strategis Soviet dan Rusia sejak akhir 1980-an. Dektyar menyatakan keyakinannya bahwa begitu sistem itu dikerahkan, Sarmat akan menjadi perisai yang andal bagi Rusia dalam situasi geopolitik global yang sulit saat ini. Faktor utama dalam pencegahan nuklirnya dan alasan untuk melanjutkan negosiasi nyata
akan mengurangi senjata nuklir global. Seluruh sejarah hubungan kemitraan antara kami dan musuh potensial kami di semua bidang politik, ekonomi, dan militer selalu menunjukkan bahwa negosiasi nyata yang mengarah pada hasil nyata dan praktis dimulai hanya ketika paritas tercapai pada masalah di tangan atau Rusia memiliki keuntungan, kata kepala insinyur itu. Sarmat dinamai berdasarkan orang-orang Sarmatian yang menghuni stepa Eurasia di zaman kuno. Pada bulan Juli, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa pasukan roket strategis Rusia akan menerima batch pertama rudal mereka pada akhir tahun 2022 dengan sektor pertahanan ditugaskan untuk membangun total 46 Sarmat. Setiap rudal dirancang untuk membawa antara 10 hingga 15 MIRV, termasuk hulu ledak nuklir dan penanggulangan pertahanan rudal, serta senjata kendaraan luncur hipersonik Avangard yang dapat bermanuver. Peluncuran uji rudal Sarmat pertama yang berlangsung sukses dilakukan pada bulan April. Sarmat adalah salah satu dari setengah lusin senjata strategis yang dibuat oleh kompleks industri militer Rusia selama 2 dekade terakhir setelah keputusan Amerika Serikat pada tahun 2002 untuk keluar dari perjanjian rudal anti-balistik 1972 yang menetapkan larangan keras untuk pembuatan sistem pertahanan rudal canggih dan karenanya membatasi kebutuhan untuk menempatkan senjata strategis yang dapat menembus pertahanan rudal. Dorongan Rusia untuk meningkatkan pertahanan nuklirnya juga sebagian merupakan tanggapan terhadap Prompt Global Strike, sebuah inisiatif yang dicetuskan oleh Pentagon pada pertengahan 2000-an yang dirancang untuk menghapus pencegahan strategis musuh melalui peluncuran massal rudal balistik dan jelajah konvensional. Rudal Sarmat, Avangard, dan sistem strategis lainnya yang dikembangkan dan dikerahkan oleh Rusia dirancang untuk memastikan bahwa pertahanan rudal apapun atau kemampuan serangan yang diciptakan musuh, beberapa rudal nuklir itu masih akan lolos. Dengan demikian diharapkan mendinginkan nafsu musuh untuk menyerang Rusia sejak awal. Rudal RS-28 Sarmat milik Rusia adalah rudal balistik antar benua ICBM generasi berikutnya yang sangat berat, berkemampuan nuklir dan Multiple Independent Reentry Vehicle MIRV. Rudal ini diharapkan menjadi tulang punggung pencegah strategis Rusia dalam beberapa dekade mendatang setelah pengirimannya ke gudang senjata dimulai akhir tahun ini. Menurut perancangnya, kepala perancang di Biro Desain Roket, Mikhail Vladimir Dektyar, sistem kontrol udara Sarmat dirancang untuk memungkinkan rudal untuk melanjutkan perjalanan bahkan jika terkena proyektil anti-rudal. Sistem kontrol penerbangan onboard Sarmat memiliki kemampuan untuk mengoreksi lintasannya menggunakan GLONASS, yang memungkinkan untuk memastikan akurasi penargetan yang tinggi, termasuk setelah terkena dampak rudal pertahanan udara, ungkap Dektyar dalam sebuah wawancara dengan Sputnik. Sekedar informasi, GLONASS adalah sistem navigasi